Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pentingnya perilaku toleransi. Anggotanya ada Farel, Iqfa, Rifki, Nabila, Sahla, dan Taskia. Pengertian toleransi secara bahasa berasal dari kata toleran yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Adapun pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain, atau kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti kita dalam segala urusan kita. Pentingnya toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Atau kita tidak boleh memaksa orang non-Islam untuk merayakan hari Idul Fitri atau Idul Adha karena bertentangan dengan keyakinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Kelewat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Hukum bacaan Quran Surat Yunus ayat 40. 1. Idhar halqi, nun mati bertemu huruf H. Adapun cara membacanya yakni terang atau jelas tanpa berdengung. Contohnya wa minhum. Yang kedua, idgham mimi. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya didengungkan selama 3 harokat. Contohnya minhuman. Yang ketiga, idgham bigunah. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Contohnya mayu. Yang keempat, idgham bila gunah. Nun mati bertemu huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Contohnya mala. Yang kelima, mad arid li sukun. Ada wakaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harakat atau lebih, dan juga boleh 2 harakat. Contohnya bil mufsidin. Hukum bacaan Quran Surat Yunus ayat 41. 1. Iqfa. Wa in kaza, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf, dibaca samar-samar. 2. Izhar syafawi. Walakum amalukum. Mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ain, dibaca terang di bibir dengan mulut tertutup. 3. Iqfa. Antum. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf, dibaca samar. 4. Iqfa syafawi. Antum bariun. Sebabnya ada mim mati bertemu huruf ba. Cara membacanya didengungkan dengan samar. 5. Guna musyahadah mimma, karena ada huruf mim yang bertasydid, dibaca dengung. Kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga dengan orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Ketiga, orang yang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. An Abdillah ibni Amr qala Rasulullah
khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jirani indallahi khairuhum bihari rawat Tirmizi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. An Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu illallahi qala hanihi fiyatus samha. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat toleransi, menguatkan tali persaudaraan, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, melancarkan pembangunan negara, menghindari perpecahan, perilaku toleransi dalam keseharian, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah orang yang membutuhkan, terakhir mudah memaafkan kesalahan orang lain.